Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan jelaskan mengenai prakarya, perencanaan dan pengolahannya. Jadi perencanaan usaha ini telah kita bahas sebelumnya, dimulai dari ide dan peluang usaha. Jadi pandemi virus corona merupakan salah satu faktor yang patut dipertimbangkan untuk mengembangkan usaha pengawetan makanan berbahan nabati dan hewani. Tapi kita khususkan di semester 1 adalah bahan nabati. Nanti semester 2 bahan hewani. Nah, sekarang sumber daya yang dibutuhkan dalam mengawetkan yang pertama tentu saja bahan produksi. Ini yang paling penting, bahan produksinya berupa bahan nabati dan hewani. Jadi bahan nabati dan hewani ini bisa diawetkan dengan menggunakan metode pengeringan, fermentasi, pasteurisasi, pengasapan, pengalengan, atau metode lainnya. Ini nanti tugas kalian di bagian akhir, mulai dari metode pengeringan, fermentasi, pasteurisasi, pengasapan, dan pengalengan. Nanti kalian buatkan slide-nya masing-masing. Kita lanjut. Jadi Indonesia itu merupakan negara yang kaya dengan berbagai macam rempah-rempah dan sumber daya nabati yang tersebar di berbagai daerah. Nah, ketersediaan sumber daya alam ini merupakan salah satu unsur penunjang untuk memenuhi kebutuhan usaha pengawetan bahan pangan nabati. Kemudian tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang diperlukan untuk usaha pengolahan makanan itu tentu saja tukang masak, ahli masak, atau chef. Selain itu, bisa juga tenaga kebersihan, tenaga administrasi, atau pelayan. Ini untuk usahanya yang sudah berkembang atau usahanya yang sudah besar. Kemudian modal usaha. Modal yang dimaksud untuk pengawetan adalah modal barang, modal uang, modal tenaga kerja, dan juga modal penunjang berupa kepercayaan orang lain. Ini modal keahlian dan kepercayaan ini tentu saja bisa dimiliki oleh seorang yang sudah memiliki keahlian masak dengan menempuh pendidikan formal di bidang tata boga. Nah, ini ada sekilas info. Jadi seorang wirausahaan tidak harus memiliki pengalaman panjang di bidang yang hendak digeluti. Unsur yang paling penting adalah tekad dan komitmen yang bersandar pada kehendak untuk belajar. Hal ini juga berlaku bagi wirausaha di bidang kuliner. Oleh karena itu, menjadi seorang wirausaha di bidang kuliner tidak berarti harus memiliki kemampuan memasak, kemampuan membaca peluang, dan kemampuan memimpin bisa menjadi modal penting untuk menjalankan sebuah usaha. Komponen perencanaan usaha yang pertama, pilihan jenis produk. Ini bisa jenis produknya makanan nasional atau dikembangkan ke makanan internasional. Jadi silakan perhatikan ide dan peluang usaha yang ada, kemampuan sumber daya yang dimiliki. Kemudian kebutuhan konsumen. Jadi kebutuhan konsumen, analis tentang kebutuhan atau permasalahan konsumen merupakan salah satu komponen penting untuk menentukan perencanaan yang tepat. Kebutuhan konsumen juga perlu diketahui untuk mengetahui strategi pemasaran. Kemudian segmentasi pasar atau sasaran produk. Jenis pengawetan makanan nabati dengan sasaran atau segmentasi pasar merupakan dua komponen yang berkaitan erat. Jenis makanan tertentu memiliki target konsumen usia tertentu. Jadi silahkan kalian segmentasi pasar. Sasaran produknya apa di usia anak-anak atau usia produktif atau usia lansia. Jadi silahkan dengan jenis makanan tergantung usianya. Kemudian strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini ditentukan berdasarkan jenis dan daya tahan produk makanan. Makanan yang tidak tahan lama dijual secara langsung atau langsung saji. Nah, makanan yang diawetkan ini bisa bertahan lama, bisa dijual secara online. Jadi kita nanti mengkhususkan di makanan yang diawetkan. Pembiayaan dan teknik operasional. Teknik operasional merupakan hal-hal yang harus direncanakan meliputi tempat usaha, waktu penjualan
pengembangan produk dan teknis pengiriman. Sedangkan pembiayaan itu komponen penting di antara semua rencana adalah pembiayaan. Nah, hal ini meliputi biaya yang diperlukan dan dari mana biaya tersebut diperoleh. Kita lihat kilas tokoh. Ini ada gambar dari sumber Wikipedia. Carney dan saudaranya Frank Carney adalah pendiri Pizza Hut. Nah, setelah lulus dari Wichita State University, keduanya mengurus toko kelontongan ayah mereka. Nah, ternyata ide membuka usaha pizza ini setelah dia membaca artikel tentang minat masyarakat terhadap pizza. Modal $600 yang dipinjam dari ibu mereka, kemudian mengubah sebuah bar menjadi tempat yang usaha yang kemudian berkembang menjadi Pizza Hut. Ini sudah melebar ke berbagai negara. Usaha dari kedua bersaudara tersebut. Nah, kita lanjut di sumber daya yang dibutuhkan. Ini bahan produksi tadi. Bahan produksi umumnya terdiri atas bahan nabati dan hewani, tapi kita mengkhususkan sekali lagi di bahan nabati. Nah, strategi rencana dan media promosi. Strategi promosi penjualan ini merupakan satu proses perencanaan dari suatu aktivitas perusahaan dengan tujuan untuk meraih peningkatan omset dan volume penjualan. Sedangkan tujuan dari strategi pemasaran adalah untuk meningkatkan permintaan produk dari konsumen. Ini bedanya ya, kalau strategi promosi dia meningkatkan omset dan volume penjualan. Kalau strategi pemasaran dia meningkatkan permintaan produk dari konsumen. Terlebih, pemasaran diharapkan menjadi stimulus untuk menciptakan keinginan tahuan konsumen sehingga mereka akan melakukan pembelian ulang dengan jumlah yang lebih banyak dari semula. Kemudian periklanan. Penggunaan promosi melalui iklan dapat dilakukan di berbagai media seperti pemasangan billboard di jalan atau lokasi yang strategis, pencetakan brosur untuk ditempel atau disebarkan di berbagai tempat yang dianggap strategis, pemasangan spanduk iklan melalui media cetak, koran, majalah, tabloid, buku, iklan melalui media elektronik, televisi, radio, internet, atau film, dan seterusnya. Kemudian promosi penjualan atau menggunakan sales promotion. Tujuan kegiatan promosi penjualan adalah meningkatkan volume penjualan atau untuk meningkatkan jumlah konsumen terhadap suatu produk. Promosi ini dilakukan dengan tujuan menarik perhatian konsumen agar segera membeli produk yang ditawarkan. Dengan begitu, promosi penjualan harus dibuat menarik oleh pihak marketing. Kemudian publisitas. Publisitas adalah kegiatan promosi untuk memancing konsumen melalui kegiatan seperti pameran, undi amal, basar, serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan pamor perusahaan. Nah, ini basar hampir tiap tahun di sekolah kita ini basar selalu diadakan. Kemudian penjualan pribadi. Ini penjualan pribadi melibatkan tangan penjualan yang berinteraksi langsung dengan konsumen seperti salesman atau sales girl dengan menjelaskan tentang manfaat produk perusahaan. Mereka dapat menawarkan produknya dengan cara door to door di rumah calon konsumen atau di kantor-kantor ataupun di tempat yang dianggap strategis.